Saya bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar KD 4.8 menulis teks puisi bebas untuk SMP kelas 8 bersama Anton Data. Adapun tujuan dalam pembelajaran kita kali ini yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 1. Menentukan objek sebagai sumber penulisan puisi. 2. Mendata kata-kata kunci berkenaan dengan kondisi objek yang diamati. 3. Mengembangkan kata-kata kunci tersebut menjadi baris-baris puisi. Dan 4. Menyunting puisi yang telah ditulis dengan memerhatikan diksi, rima, dan tipografi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai mempelajari materi ini, perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu bahwa materi ini merupakan materi terakhir untuk teks puisi. Sebelum ini kita sudah mempelajari 3 KD terkait dengan teks puisi. Yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Kemudian kedua, menyimpulkan isi puisi. Dan yang ketiga, baru saja kita pelajari kemarin, menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Sehingga KD 4.8 ini merupakan materi terakhir untuk teks puisi. Nah, mengawali pembelajaran kali ini, mari kita simak sebuah puisi berikut ini. Bintang. Kupandang di atas awan, ku tahu bintang melambai. Kuulur tangan menggapai, tapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun apa dayaku. Ku hanya mampu menatap di dalam tatapan sayu. Bintang, jangan kau menangis. Bintang, jangan kau bersedih. Tiada mampu ku kesana, walau sudah ku rencana. Bintang. Karya Saifuddin Utsman. Nah, bagaimana kesan kalian terhadap puisi tersebut? Ya, meskipun sederhana, puisi tersebut maknanya sangat dalam sekali. Coba kalian bayangkan bahwa bintang itu adalah seseorang yang kamu kagumi atau mungkin bahkan kamu sayangi. Bagus bukan? Nah, kalian tentu bisa menulis puisi seperti itu. Bahkan mungkin lebih baik dari itu. Yuk, kita bersama-sama belajar bagaimana menulisnya. Mengapa belajar menulis puisi? Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya demikian. Nah, di sini Bapak perlu jelaskan mengapa menulis puisi itu perlu dipelajari. Karena puisi itu sesungguhnya memiliki banyak manfaat, baik bagi penulis atau bagi pembaca. Bagi penulis, puisi dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, mendokumentasikan pengalaman, dan meningkatkan kreativitas diri. Hal ini tentu sejalan dengan hakikat puisi yang merupakan ungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman seseorang. Nah, sedangkan bagi pembaca, puisi dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kesenangan, mengasah kepekaan jiwa dan kepribadian, kemudian menambah wawasan, belajar nilai-nilai luhur, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Lalu bagaimanakah cara menulis puisi itu? Ya, menulis puisi itu tidak instan. Dalam menulis puisi perlu proses. Nah, proses yang demikian disebut dengan proses kreatif. Menulis puisi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini tentu bergantung dengan kebiasaan dan kesenangan tiap-tiap individu. Jika kamu saat ini sedang jenuh dengan hiruk-pikuk kehidupan di sekitar kalian, bisa saja kalian pergi ke suatu tempat
misalnya di alam terbuka atau di pegunungan. Di situ kamu bisa mencari inspirasi untuk dijadikan sebagai sumber penulisan puisi. Jika hal itu tidak memungkinkan, bisa saja kalian misalnya mencari ide atau sumber penulisan puisi dengan menggunakan media gambar atau foto. Nah, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan fokus menulis puisi dengan menggunakan media gambar. Lalu bagaimanakah langkah-langkahnya? Nah, mari ikutilah langkah menulis puisi berikut ini. Dalam menulis puisi, kita setidaknya akan melalui 6 langkah. Yang pertama, tentukan tema atau gagasan atau pokok persoalan yang akan dijadikan dasar untuk penulisan puisi. Kemudian yang kedua, amati dan tulis kata-kata kunci dari objek yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian ketiga, kembangkan lebih lanjut data objek tersebut menjadi larik atau baris kalimat berbentuk naratif. 4. Ubah paragraf naratif tersebut menjadi larik-larik sehingga membentuk bait puisi. Kelima, lakukan penyuntingan terhadap puisi yang sudah kalian buat sehingga kata-katanya menjadi padat dan penuh makna. Dan langkah keenam, tulis kembali puisi yang sudah kalian sunting tersebut. Nah, itulah 6 langkah yang harus kita lalui ketika kita akan menulis puisi. Nah, supaya lebih jelas, mari kita kupas satu persatu langkah demi langkah yang ada. Sekalian kita mencoba berlatih bersama-sama. Langkah yang pertama, tentukan tema dan objek penulisan. Ketika kita akan menulis puisi, hal yang paling pokok dan mendasar untuk kita lakukan adalah menentukan tema. Tema merupakan pokok persoalan yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk menulis puisi. Setelah kita menemukan tema, kita memulai untuk mencari objek. Ya, menentukan objek ini merupakan langkah yang penting dalam menulis puisi, karena dengan objek itu kita nanti akan bisa fokus tentang apa yang akan kita tulis. Nah, objek dalam penulisan puisi itu banyak. Bisa berupa orang, benda, peristiwa, pengalaman, gambar, atau foto. Kalian bisa lihat di sini ada objek orang, misalnya orang yang sedang menjual koran. Kemudian objek alam, ya, di sini ada alam pedesaan. Kemudian yang ketiga, Bapak contohkan satu buah objek, yaitu kondisi kemacetan lalu lintas di kota. Setelah kita menentukan objek, maka langkah kedua yaitu mengamati objek, kemudian menulis kata-kata kunci, ya. Kata-kata kunci ini adalah kata-kata yang pokok yang nanti sekaligus akan menjadi semacam kerangka dari isi puisi yang akan kita buat nantinya. Nah, kata-kata kunci ini kita peroleh dari apa yang kita bisa lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan dari objek yang ada. Artinya, segala apa yang kita rasakan, segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita lihat, itu kita tuliskan dalam bentuk poin-poinnya. Misalnya kita tentukan objeknya adalah penjual koran. Apa sih yang kita bisa lihat terhadap objek penjual koran? Misalnya kita di sini bisa lihat secara fisik orangnya sudah tua. Kemudian orang tersebut sedang beristirahat di trotoar. Lalu wajahnya sudah keriput, artinya sudah tua. Kemudian terlihat tangan kakinya lemah. Sementara
koran yang dijualnya masih banyak. Ya, penjual koran aktivitasnya tentu berjualan koran di setiap harinya. Nah, inilah kata-kata kunci yang nanti akan kita jadikan sebagai kerangka atau garis-garis besar dari puisi yang akan kita tulis. Lalu bagaimana setelah kita menemukan kata kunci ini? Maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Kembangkan kerangka yang telah kalian buat ke dalam bentuk paragraf naratif. Berikut ini paragraf naratif yang coba kita kembangkan dari kata-kata kunci terkait penjual koran. Kita beri judul saja seorang kakek di trotoar jalan. Aku melihat seorang kakek tua sedang duduk di sebuah trotoar pinggir jalan. Dia sedang melepas lelah setelah seharian berteriak berebut rezeki. Wajahnya sudah keriput, tangan dan kakinya kelihatan lemah. Namun, dia harus berjualan koran yang masih menumpuk di sampingnya demi sesuap nasi untuk hari ini. Ya, ini merupakan narasi dari apa yang kita lihat terkait dengan si penjual koran. Nah, setelah kita mempunyai paragraf narasi seperti ini, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat. Ubah paragraf tersebut menjadi larik-larik sehingga membentuk bait puisi. Ya, jika tadi dalam paragraf narasi tadi tentu bentuknya paragraf, maka kita harus mengubah bentuk paragraf itu menjadi bentuk bait-bait. Caranya bagaimana? Kita tinggal memotong-motong kalimat itu, ya, kita jadikan baris-baris, dan kumpulan baris itu nanti yang disebut dengan bait. Kita coba buat seperti ini. Seorang kakek di trotoar jalan. Aku melihat seorang kakek tua sedang duduk di sebuah trotoar pinggir jalan. Dia sedang melepas lelah setelah seharian berteriak berebut rezeki. Wajahnya sudah keriput, tangan dan kakinya kelihatan lemah, namun dia harus berjualan koran yang masih menumpuk di sampingnya demi sesuap nasi untuk hari ini. Nah, pada tahap ini kita baru sebatas mengubah susunan kalimat dari bentuk paragraf menjadi larik-larik atau baris berbentuk bait, dan belum dilakukan penyuntingan. Ya, jadi yang berbeda hanya bentuknya. Sementara untuk kata-kata dan larik kalimatnya masih tetap sama. Maka setelah kita secara bentuk sudah seperti ini, artinya sudah berbentuk puisi, kita lanjut ke langkah yang kelima. Yaitu langkah kelima, lakukan penyuntingan terhadap puisi yang kalian sudah tulis. Apa itu menyunting? Menyunting pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk membaca kembali atau membaca ulang puisi yang sudah ditulis untuk menemukan hal-hal yang kurang tepat. Tujuannya agar puisi yang ditulis itu benar-benar mampu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan imajinasi penulis. Nah, bagaimana cara menyunting? Berikut beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan pedoman penyuntingan. Misalnya, apakah pemilihan kata atau diksinya sudah tepat? Apakah pemanfaatan rima sudah dapat membuat puisi menjadi indah? Apakah struktur puisi sudah menarik? Atau apakah puisi sudah memanfaatkan sarana retorika yang ada? Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan pedoman ini, mari kita coba lakukan penyuntingan terhadap puisi yang tadi sudah kita tuliskan sebelumnya. Di sini kita bisa melihat contoh penyuntingan. Ya.
yang semula puisinya kita lihat judulnya Seorang Kakek di Trotoar Jalan. Di sini kita rasa penggunaan kata seorang pada judul ini dirasa kurang tepat sehingga perlu kita buang atau coret. Kemudian baris pertama ya, yang semula berbunyi aku melihat seorang kakek tua, kita padatkan, kita buang aku melihat sehingga cukup menjadi seorang kakek tua. Lalu pada baris kedua, kalimat semula berbunyi sedang duduk di sebuah trotoar pinggir jalan. Nah, ini kalimat ini terasa panjang, maka kita padatkan juga. Kata sedang, kata sebuah, dan pinggir kita coret sehingga tinggal duduk di trotoar jalan. Lalu pada baris ketiga, dia sedang melepas lelah. Kita buang dia sedang sehingga tinggal melepas lelah. Setelah seharian berteriak berebut rezeki, kata berteriak kita coret sehingga kalau kita gabung setelah seharian berebut rezeki. Kemudian baris berikutnya wajahnya sudah keriput, kata sudah kita rasa perlu dibuang sehingga cukup wajahnya keriput. Lalu baris berikutnya tangan dan kakinya kelihatan lemah. Nah, kita rasa ini sudah tepat sehingga kita biarkan. Menyusul baris berikutnya, namun dia harus berjuang berjualan koran. Nah, berjualan koran kita coret sehingga tinggal namun dia harus berjuang. Yang masih menumpuk di sampingnya kita coret demi sesuap nasi untuk hari ini ya. Untuk kita coret sehingga jadi demi sesuap nasi hari ini. Pada tahap ini penyuntingan dilakukan dengan cara yang pertama, membuang atau mencoret kata-kata atau kalimat yang tidak diperlukan. Kedua, memadatkan kalimat yang panjang. Ya. Ketiga, mengganti kata dengan kata lain yang lebih tepat. Dan yang terakhir, memperbaiki tipografi puisi. Nah, setelah kita rasa cukup, tidak ada lagi yang perlu kita sunting, maka kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu tulis kembali puisi yang sudah kalian sunting tersebut. Berikut hasil akhir dari puisi yang sudah kita sunting. Mari kita baca bersama-sama. Kakek tua di trotoar jalan. Seorang kakek tua duduk di trotoar jalan, melepas lelah setelah seharian berebut rezeki. Wajahnya keriput, tangan dan kakinya kurus. Dia mesti berjuang demi sesuap nasi hari ini. Kalau kita bandingkan bentuk puisi ini dengan paragraf narasi, tentu sudah berbeda. Kalau paragraf narasi bentuknya masih berbentuk paragraf, nah dalam puisi ini baris-barisnya sudah membentuk rangkaian bait ya. Kemudian dari segi makna atau isinya masih tetap sama, tetapi perbedaan yang jelas ada pada pemakaian kata-katanya yang sudah padat dan syarat makna. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk menulis puisi? Sekarang, untuk semakin meningkatkan keterampilan kalian dalam menulis puisi, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Tulislah satu buah puisi dengan ketentuan berikut ini. 1. Tema atau objek puisi sesuai dengan gambar. Kedua, jenis puisinya bebas, terdiri dari 3-4 bait. Ketiga, gunakan diksi dengan tepat, bermarjas, dan penuh makna. 4. Puisi harus asli buatan sendiri. Dan yang kelima, kerjakan di LK yang disediakan. Di sini Bapak sudah sediakan satu buah objek gambar. Silahkan kalian amati ya. Gambar apa ini? Kemudian dalam membuat puisi, kalian harus mengikuti langkah-langkah yang
ada. Nah, anak-anak, demikian tadi untuk materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar.